Perkenalkan, nama saya Listia Rahayu dari kelas 3A PGSD. Di sini saya akan menceritakan sebuah drama yang berjudul Betapa Berharganya Sebuah Kejujuran. Selamat menyaksikan. Suatu hari di koridor sekolah terdapat 4 orang sahabat yang bernama Amel, Gea, Karen, dan Vini. Terlihat Amel dan teman-temannya sedang duduk di depan kelas mereka sembari mengobrol mengenai tugas kelompok mereka. Gea menyarankan untuk pengerjaan tugasnya dilakukan di rumah Amel, karena selama ini jika ada tugas kelompok pasti mengerjakannya di rumah Gea, Karen, atau Vini. Namun Amel menolaknya dengan alasan bahwa saat ini rumahnya sedang direnovasi dan sementara ini ia tinggal di sebuah kontrakan. Namun ketiga teman-temannya terus membujuk Amel agar mau mengerjakannya di rumahnya. Alhasil, Amel pun dengan sangat terpaksa menuruti kemauan teman-temannya. Ia sangat gugup dan takut ketahuan jika seandainya selama ini ia berbohong dan berpura-pura menjadi orang yang sama dengan teman-temannya. Ia terpaksa melakukan hal tersebut karena merasa malu dan minder dengan latar belakang teman-temannya yang jauh lebih baik darinya. Ia juga takut jika berkata jujur maka teman-temannya akan menjauhinya dan juga memusuhinya. Keesokan harinya di rumah Amel, teman-temannya pun disambut hangat oleh ibu Amel yaitu Ibu Sari. Kemudian mereka langsung mengerjakan tugasnya dan sesekali diiringi dengan gelak tawa mereka dan langsung terhenti ketika melihat Ibu Sari yang datang dengan membawa sebuah nampan. Sembari Ibu Sari meletakkan makanan di meja, Vini pun menanyakan tentang renovasi rumah Amel. Sontak hal itu membuat Amel kaget dan panik, terlebih dengan keberadaan ibunya yang masih berada di sana. Ibu Sari pun lantas bertanya, "Rumah apa, Mel?" Amel pun langsung mengalihkan pertanyaan ibunya dengan menanyakan minuman yang lupa dibawa oleh Ibu Sari tadi. Amel pun akhirnya dapat bernafas dengan lega dan langsung melanjutkan tugasnya yang sempat terhenti tadi. Dan tak lama ibunya datang dengan membawa sebuah nampan kecil. Mereka pun berterima kasih kepada Ibu Sari dan Ibu Sari pun pamit untuk kembali ke dapur lagi. Setelah 3 jaman mengerjakan, akhirnya tugas mereka selesai. Karen, Gea, dan Vini merapikan peralatan tulis mereka. Dan ketika hendak pulang, mereka menanyakan keberadaan Ibu Sari. Namun setelah dicari-cari oleh Amel, ternyata Ibu Sari tidak ada di rumah. Dan mereka pun bergegas untuk pulang. Sepeninggal teman-temannya pergi, Amel pun langsung masuk ke dalam. Dan sesampainya di dalam, ia melihat Ibu Sari yang tengah membereskan meja tempat Amel kerja kelompok tadi. Ketika Amel hendak ke kamar, Ibu Sari pun berkata, "Tunggu, Mel." Sontak langkah Amel menuju ke kamar pun terhenti dan langsung berbalik ke arah ibunya dan berkata, "Kenapa, Bu?" Karena merasa bingung oleh pertanyaan Vini tadi, lantas Ibu Sari pun menanyakan hal tersebut kepada Amel. Amel pun menjawabnya dengan enteng bahwa rumah aslinya saat ini sedang direnovasi dan sementara ini ia tinggal di kontrakannya. Aktivitas Ibu Sari pun seketika langsung terhenti dan berbalik ke arah anaknya. Ibu Sari yang setengah tidak percaya atas ucapan Amel barusan langsung dengan tegas mengatakan bahwa untuk apa malu mengakui bahwa dirinya bukan berasal dari keluarga yang kaya. Harusnya ia bisa bersyukur bahwa di luar sana masih ada orang yang tidak seberuntung dirinya. Ibu Sari juga mengingatkan pesan almarhum ayahnya bahwa kita tidak boleh iri dengan hidup orang lain. Biar bagaimanapun kita harus tetap bersyukur dan kita harus melihat bahwa di luar sana masih ada orang yang tidak seberuntung kita. Setelah mendengar penjelasan Ibu Sari tadi, Amel pun langsung bergegas untuk ke kamar dan menangis. Setelah kejadian tersebut, hubungan Amel dan ibunya pun kian menjauh. Amel kini bersikap tak acuh ketika berbicara dan hanya menjawab seperlunya saja. Ibu Sari memakluminya dan ia juga merasa sudah keterlewatan dengan Amel. Suatu hari di kantin, mereka berempat sedang mengobrol dengan asik. Kemudian Gea mengajak Vini dan juga Karen untuk bermain ke rumah Amel. Amel yang mendengarnya pun langsung panik. Ia berusaha mencari-cari alasan agar teman-temannya tidak main ke rumahnya. Ia mengatakan, "Maaf teman-teman, hari ini aku nggak bisa soalnya mau nemenin ibuku ke butik. Kapan-kapan aja ya."
Setelah mengatakan hal tersebut, Amel pun langsung berpamitan kepada teman-temannya. Melihat tingkah Amel yang aneh, ketiga temannya pun langsung terheran-heran karenanya. Dan tak lama, Dio teman sekelas mereka pun lewat di depan mereka. Hal itu membuat Gea langsung memanggil Dio. Dio, Dio. Karena merasa terpanggil namanya, Dio pun berbalik dan berkata, "Kenapa?" Sontak mereka bertiga pun langsung menghampiri Dio. Mereka pun bertanya kepada Dio mengenai rumah Amel yang direnovasi. Namun Dio terlihat bingung dan menebak bahwa mungkin Amel berbohong mengenai rumah tersebut. Karen, Gea, dan Vini pun langsung kaget tidak percaya jika seandainya kenyataannya begitu. Namun mereka juga tidak bisa menyangkal pernyataan Dio berdasarkan berbagai penolakan Amel ketika mereka hendak ke rumahnya. Mereka lantas terdiam dan Dio menyarankan untuk menanyakan langsung ke rumah Amel, dan mereka bertiga pun menyetujuinya dan akhirnya mereka pergi ke rumah Amel. Setelah belasan menit akhirnya mereka sampai, namun mereka tidak langsung masuk ke rumah Amel. Mereka duduk di pos ronda yang berada tidak jauh dari rumah Amel sembari menunggu Vini yang tengah membetulkan tali sepatunya yang terlepas. Namun tidak lama Amel keluar bersama ibunya. Namun terlihat bahwa Amel sedang marah kepada ibunya. Dan ternyata kecurigaan mereka selama ini benar. Mereka berempat pun langsung tertegun dan tidak percaya atas apa yang barusan mereka dengar. Mereka kecewa, tentu saja marah mendapati kenyataan seperti ini. Makna persahabatan ternyata hanyalah angin lalu saja. Janji yang selalu mereka ikrarkan dulu untuk selalu saling terbuka, kini tidak berarti apa-apa. Kepercayaan yang telah mereka tanamkan kepada Amel kini bagaikan kertas yang sudah diremas, hancur. Setelah Ibu Sari masuk ke dalam rumah, akhirnya mereka berempat pun menghampiri Amel. Dan Amel pun kaget karena kedatangan teman-temannya yang tiba-tiba, dan wajahnya pun berubah menjadi pucat pasi. Karen, Gea, dan Vini pun bertanya kepada Amel mengapa dia membohongi mereka. Dan seketika tangis Amel pun pecah. Ia menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan sambil menjelaskan kepada Gea, Karen, dan juga Vini. Setelah mendengar penjelasan Amel, Karen, Gea, dan Vini pun ikut berjongkok dan langsung memeluk Amel. Gea, Karen, dan Vini pun menasihati Amel bahwa perbuatan itu memang salah. Dan Amel pun mengakui hal tersebut. Ia juga berjanji kepada teman-temannya bahwa ia tidak akan melakukan hal serupa lagi. Lalu mereka berempat pun langsung berpelukan kembali. Dio yang masih setia berada di sana pun langsung tersenyum melihat adegan seperti ini. Ia bersyukur karena teman-temannya masih memiliki hati yang baik. Setelah teman-temannya pulang, Amel pun langsung memasuki rumahnya dan dilihatnya Ibu Sari yang tengah membereskan pakaian. Amel pun langsung berlari menghampiri Ibu Sari dan memeluknya dengan erat. Hal itu membuat Ibu Sari terkejut. Amel kembali menangis dan menjelaskan semuanya kepada Ibu Sari. Ibu Sari pun menangis mendengarnya. Lalu keduanya pun kembali berpelukan. Ibu Sari bersyukur akhirnya anaknya berubah. Ia selalu berdoa agar anaknya cepat sadar atas perbuatannya. Biar bagaimanapun sesuatu yang tidak baik itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Tugas kita sebagai manusia harus mengingatkan antar sesama untuk selalu berbuat kebaikan. Tak lupa Ibu Sari juga berdoa kepada Allah atas pelajaran berharga yang ia dapat hari ini. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa kebohongan bukanlah solusi yang baik. Suatu kebohongan yang dikunci dengan rapat-rapat pada akhirnya pun akan terbongkar juga. Kejujuran merupakan sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Terlebih di zaman ini, tidak semua orang memiliki moralitas kemanusiaan yang mampu membawa dirinya dalam kejujuran. Hal ini sangat penting karena kejujuran membawa kita kepada hal-hal yang baik. Meskipun keadaan seringkali memaksa kita untuk berbohong. Namun percayalah, kejujuran merupakan kunci utama dari awal kesuksesan kita yang harus kita pegang teguh. Nah, dari sini kita menyadari bahwa betapa berharganya sebuah kejujuran, entah itu untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Terima kasih sudah menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.